janji terkait sengketa pembagian keuntungan dalam kerjasama angkut biji nikel di Tanjung Buli, Maluku Utara sejak tahun 2000 lalu. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dilaporkan oleh seorang pengusaha bernama Julius Isyudianto ke Barreskrim Polri terkait dugaan tindak pidana penipuan. Setiap tahun harus memberikan laporan keuangan. Unsur penipuannya adalah dia tidak pernah memberikan laporan keuangan dan tidak pernah memberikan pernyataan bahwa itu untung. Suparmanto, Menteri Perdagangan. Urusan ekspor, impor, setelah perdagangan, raja perdagangan berada di bawah beliau. Awalnya itu kan dari sini 3 Januari 2000 dimana MOU itu terdiri dari disepakati rekod. Setelah ini menang tender, baru dilaksanakan kegiatan konstruksi Januari 2001. Maret tahun 2001 dibuatlah kesepakatan, di mana kesepakatannya itu persentasenya itu adalah ini. Kenapa ini 10%? Karena di dalamnya ada Bapak Pramana, yang lain itu adalah Sarjono, Oyong ini adalah orangnya Agus, saya, Budi, Juandi, Edi. Nah Miming kenapa nggak ada? Miming ada di dalam Agus sebagai investor di sini. Nah bunyi daripada ini dan ini itu adalah setiap tahun harus memberikan laporan keuangan, dan laporan keuangan itu mempunyai kewajiban adalah si pihak pelaksana harus membayar biaya atau modal yang dikeluarkan oleh Agus sama Miming tadi. Setelah itu baru dibagi. Nah setiap tahun diminta oleh si Julius Isyudianto ke Juandi sebagai direktur laporan keuangan itu rugi, alasannya rugi, nggak ada pernah ada rugi dan rugi gitu. Padahal berdasarkan laporan keuangan ini untungnya sudah berlipat-lipat. Saya tunjukkan Pak keuntungan keuangan ini. Lah keuntungannya itu ini keuntungannya itu dari pihak investor, keuntungannya itu adalah 163 juta plus 415 rupiah, 415 miliar rupiah. Dari pihak kita, kami, Julius, Oyong, Juandi kan masuk di dalam ini 70 juta US dollar plus 178 miliar. Ini pembagiannya. Ini yang kami tuntut itu adalah yang 70 per 178 miliar ini. Kenapa rupiah sama US dollar? Karena kontrak mulai tahun 2001 sampai tahun 2012. Tahun 2012 ini dalam bentuk US dollar, 2012 sampai 2014 dalam bentuk rupiah. Sehingga harus dibagi. Gitu. Jadi ada unsur penipuannya di situ Pak? Unsur penipuannya adalah dia tidak pernah memberikan laporan keuangan dan tidak pernah memberikan pernyataan bahwa itu untung. Selalu bilang rugi dan rugi dan rugi dan rugi. Calon Menteri Perdagangan Bapak Agus Suparmanto.
pelapor adalah Pak Julius. Yang terdahulu adalah Pak Rafli. Kalau untuk laporan Pak Julius terkait dengan Pak Julius yang dijanjikan oleh Pak AS ini, Pak Agus Suparmanto yang sekarang menjadi Menteri Perdagangan, apa yang dia menginginkan? Pembagian hasil keuntungan 30% yang milik Pak Julius dan kawan-kawan, Pak Rafli dan kawan-kawan. Pak Julius itu pertama laporannya tidak didukung oleh bukti-bukti. Yang kedua, Pak Agus itu tidak pernah berjanji kepada Pak Julius atau siapapun bahwa setelah menandatangani perjanjian perdamaian itu akan memberikan 500 miliar. Yang kedua, dalam perjanjian notaris itu sudah dikatakan setelah penandatanganan akte notaris itu semua pihak baik sekarang maupun nanti dengan cara apapun atau bentuk apapun tidak akan saling menuntut. Jadi perkara ini sudah ditutup tahun 2014 dengan penandatanganan akte notaris Jumini atau siapa yang di Pejompongan. Itu. Jadi tidak ada janji apapun dari Pak Agus mengenai uang baik kepada Julius atau siapapun yang katanya berjanji akan memberikan uang 500 miliar.